Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus stem cell yang dimana judulnya yaitu stem cell transplantation in leukemia treatment. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, perkenalkan saya Putri Nabila Naziro dengan NIM 18 11 20 10 11. Selanjutnya yaitu di sini pendahuluan. Leukemia adalah jenis kanker yang mempengaruhi sumsum tulang dan jaringan getah bening. Semua kanker bermula di sel yang membuat darah dan jaringan lainnya. Biasanya sel-sel akan tumbuh dan membelah diri untuk membentuk sel-sel baru yang dibutuhkan tubuh. Saat sel-sel semakin tua, sel-sel tersebut akan mati dan sel-sel baru akan menggantikannya. Nah, pada sebelah kiri terdapat gambar leukemia yang dimana kondisi leukemia ini ditemukan di darah dan sumsum tulang. Nah, selanjutnya strategi teknologi stem cell apa yang dilakukan untuk terapi atau menyembuhkan leukemia. Strategi teknologi yang digunakan yaitu transplantasi stem cell hematopoietik dari sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang digunakan sebagai pengobatan leukemia dan anemia aplastik. Pengobatan dengan cara ini memiliki tingkat keberhasilan yang terus meningkat dan sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Sumsum tulang kaya akan stem cell hematopoietik, prosedur untuk memperoleh sumsum tulang, yaitu sumsum tulang diambil dari tulang punggul pendonor. Kemudian sumsum tulang tersebut disuntikkan pada pembuluh vena pasien. Selanjutnya sumsum tulang tersebut akan menyatu di dalam tulang pasien hingga seluruhnya tergantikan oleh sumsum tulang yang baru. Selanjutnya yaitu bagaimana proses dari laboratorium ke pasien. Nah, di sini kita bisa lihat hematopoietic stem cell generation, kemudian selanjutnya akan di stem cell transplantation, kemudian di treatment of leukemia. Sel-sel hematopoietik dari sumsum tulang belakang dibiarkan di dalam laboratorium dengan bersamaan pasien menjalani kemoterapi dan radiasi untuk membersihkan sumsum tulang yang menderita kanker. Selanjutnya, sel hasil biakan di laboratorium dimasukkan ke dalam pasien dan diharapkan menghasil sel-sel darah yang sehat. Dokter mengambil sumsum dari tulang pinggul donor menggunakan prosedur pembedahan termasuk anestesi, jarum steril, dan spuit, dan menggantikan sumsum tulang yang disumbangkan dalam waktu 4-6 minggu. Kita bisa lihat pada gambar di samping bagaimana cara pengambilan sumsum tulang belakang kemudian ditransplantasi kepada si penerima pendonor dari sumsum tulang tersebut. Selanjutnya yaitu terapi leukemia berfokus menghilangkan leukosit abnormal pada pasien. Pada transplantasi sumsum tulang belakang stem cell, sumsum tulang belakang pasien akan tergantikan dengan donor yang sehat dan yang cocok. Untuk melakukan hal ini, sumsum tulang belakang pasien dan leukosit abnormal pertama-tama dihancurkan menggunakan kombinasi terapi dan radiasi. Selanjutnya, sampel donor sumsum tulang belakang yang mengandung stem cell yang sehat dimasukkan ke dalam aliran darah pasien atau LIU 2012. Jika transplantasi sukses, stem cell akan berpindah ke sumsum tulang belakang pasien dan memproduksi leukosit sehat yang baru untuk menggantikan sel-sel abnormal. Setelah transplantasi, stem cell pasien harus menginap di rumah sakit selama beberapa minggu karena tim kesehatan akan melindungi pasien dari infeksi sampai sel-sel induk dari stem cell. Hasil transplantasi mulai menghasilkan sel-sel darah putih dalam jumlah yang memadai. Selanjutnya yaitu transplantasi sumsum tulang atau bone marrow transplant BMT telah menjadi salah satu strategi untuk mengatasi penyakit leukemia.
Pada pelaksanaan BMT, sangat sulit diperoleh donor yang mempunyai kesamaan atau HMHC secara penuh, sehingga penerima transplantasi host akan hidup dengan dua tipe sel yang bersifat aloreaktif pada tubuhnya. Dalam kondisi seperti ini, graft versus host disease atau GVHD merupakan masalah paling besar yang dapat menyebabkan kematian. Penyebab utama GVHD adalah adanya sel T mature yang ada pada sum-sum tulang donor. Penyebab kematian yang lain adalah terjadi rejeksi atau penolakan donor oleh sistem imun host bidang lantasi TBMT untuk penyakit. Selanjutnya, apa sih graft versus host disease itu? Graft versus host disease, pada kasus terjadinya kanker darah, pasien diberi terapi dengan kemoterapi maupun radiasi. Terapi ini dimasukkan untuk menghilangkan baik sel-sel limfosit maupun myeloid. Namun demikian, ablasi in vivo pada sel limfosit ini maupun myeloid tidak sepenuhnya bisa menghilangkan sel-sel ini. Nah, sel-sel yang tersisa ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab rejeksi maupun GVHD. Saat ini diketahui bahwa faktor yang paling penting yang akan memperburuk transplantasi sumsum tulang belakang itu adalah adanya kontaminasi pada sel T matur donor. Untuk mengatasi masalah ini, dengan mudah para peneliti melakukan deplesi sel T matur donor, inkubasi sel donor dengan anti-CD3 atau anti THY1.2 selama 30 menit. Kemudian diikuti dengan penambahan komplemen akan menyebabkan semua sel T matur mati akibat reaksi komplemen in vitro. Selanjutnya, dengan demikian, pada akhir-akhir ini timbul masalah baru karena terbukti sel-sel T mature yang dianggap sebagai sel kontaminan ini ternyata sangat dibutuhkan untuk memusnahkan sel-sel kanker darah yang tersisa. Yang selanjutnya dikenal dengan istilah GVL atau graft versus leukemia. Dalam pandangan terakhir ini, maka untuk mengatakan bahwa BMT berjalan sukses harus dipenuhi kriteria terjadi toleransi di mana tidak terdapat rejeksi maupun GVHD dan mekanisme GVL tetap berjalan dengan sempurna. Untuk memperoleh toleran, ini dapat dilakukan dengan cara melakukan transfusi sumsum tulang yang sebelumnya telah di-blocking dengan berbagai antibodi yang spesifik untuk sel T ataupun dengan cara memblocking ligannya. Misalnya dengan melakukan staining dengan anti-CD4 dan CD8, anti-B7 dan anti-CD154 yang diikuti dengan komplemen. Nah, selanjutnya berikut daftar sumber-sumber yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi pengetahuan dan dari segi cara saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.